Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Peristiwa cemoohan kepada Gibran, anak dan menantu Pak Jokowi yang lain, yakni Kaisang, Kahiyang, dan Bobi Nasution di pelantikan presiden itu kan tadi disaksikan oleh banyak kepala pemerintahan dan perwakilan negara sahabat ya. Kalau nggak salah ada 33 negara atau berapa gitu yang hadir ya. Dan jelas ini kan akan menjadi catatan buat mereka, dan mau tidak mau ini secara psikologis Pak Prabowo itu juga akan terganggu ya. Bisa jadi mungkin orang kepala pemerintahan yang cukup dekat dengan Pak Prabowo, misalnya Anwar Ibrahim, pasti nanyakan nanti ketika kita ketemu, ada apa sih sebenarnya tadi? Dan saya nggak membayangkan bagaimana caranya Pak Prabowo menjelaskan. Kalau yang lain pasti nggak mungkin kepala negara atau kepala pemerintahan yang lain itu menanyakan ke Pak Prabowo. Sejumlah perwakilan negara asing ada di gedung MPR, dan mereka tentu mulai bertanya-tanya, ada apa? Kenapa ada teriakan yang tidak normal ketika disebut nama Gibran? Mengapa standing applause, standing ovation itu tidak diberikan pada keluarga Jokowi? Kan itu jadi isu diplomatik, isu di dalam lingkungan diplomatic society Jakarta kan. Dan itu akan dibawa pulang sebagai rumors atau sebagai pembicaraan oleh kalangan diplomat ini kan. Jadi kita mulai melihat bahwa kegugupan atau kegagapan politik Prabowo ini yang menginginkan ditampilkan secara utuh justru sudah retak sejak awal pelantikan itu. Jadi saya kira juga Pak Prabowo merasa kurang nyaman dengan adanya teriakan dari anggota DPR, MPR yang official ada di acara pengukuhan beliau sebagai presiden kan. Tentu akan ada analisis kenapa bahasa tubuh Pak Jokowi atau bahasa tubuh keluarga Presiden Jokowi itu seolah-olah tegang, seolah-olah berupaya untuk menutup kecemasan, berupaya untuk tidak mendengar hujatan ringan dari publik. Kan ini official event yang seharusnya ada semacam ya adalah sebut kata dalam tanda petik peradaban politik di situ, tapi itu nggak bisa ditahan bahwa orang akhirnya mengolok-olok di dalam gedung itu, bahkan anggota DPR itu mengolok-olok keluarga Jokowi, dan itu terdengar nyaring atau kuat sekali kesan bahasa tubuh mereka yang menyinyirkan adanya Gibran di situ. Jadi bayangkan misalnya Gibran sendiri ketika dia mendengar itu, tentu dia punya problem baru bahwa penerimaan publik itu tidak sempurna, dan itu artinya bagi wakil presiden dia harus konsultasikan dengan siapa proses ketidaksempurnaan penerimaan publik terhadap dirinya. Pada bapaknya juga punya Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden, dan dia tidak bisa keluh kesahkan itu pada netizen. Netizen justru sedang menunggu keluh kesah Gibran itu untuk dibully kembali kan. Jadi lagi-lagi ini soal yang udah berkali-kali kita bahas di FNN, ketegangan psikopolitik antara presiden dan wakil presiden akan berlangsung terus, dan kita nggak tahu bagaimana titik baliknya tuh. Kan tetap itu tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari, dan bahkan mungkin akan menetap di 5 tahun ke depan. Jadi kita mulai dengan satu kepastian bahwa ada ketidaksesuaian psikopolitik antara presiden dan wakil presiden. Ketidaksesuaian itu dibaca dan dieksploitasi oleh netizen. Apakah netizen kurang ajar? Tidak. Netizen datang dari perspektif bahwa mesti ada semacam pengembalian harkat pemilu kemarin, dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pada Pak Prabowo nanti kan. Kalau misalnya tekanan politik pada Pak Prabowo memungkinkan Prabowo mengevaluasi relasi dengan Pak wakil presidennya, tentu di situ ada faktor lain, yaitu
kepentingan Jokowi untuk tetap mempertahankan adanya Gibran di dalam kabinetnya untuk diproyeksikan pada 2029. Dan ini juga terkait dengan upaya untuk saling mendorong siapa yang akan jadi pesaing-pesaing Gibran nanti di 2009. Tentu ada Demokrat dengan AHY, ada mungkin pemilih muda juga udah punya calon. Tetapi menuju 2029 ketegangan psikoetik atau psikopolitik di dalam pemerintahan Pak Prabowo akan berlangsung terus karena faktor Gibran. Dan kita mesti lihat itu sebagai faktor yang fundamental akan mengganggu koordinasi manajemen pemerintahan nanti. Setelah pelantikan hari ini kan status Gibran itu secara resmi dia sudah jadi wakil presiden. Secara formal resmi, tetapi secara moral publik itu tidak akan pernah mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Di media sosial ini sudah mulai beredar nih foto resmi Gibran yang bersanding dengan Pak Prabowo atau mendampingi Pak Prabowo, tepatnya dicoret gitu, dikaburkan. Bahkan ada yang sama sekali juga wajahnya itu dihilangkan. Secara satire, mereka itu mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo telah resmi menjadi presiden, tetapi nama Gibran sama sekali tidak disebut. Ya, akhirnya kita harus ambil kesimpulan atau pelajaran dari peristiwa ini bahwa politik walaupun bisa diselesaikan lewat transaksi pragmatis atau negosiasi di tingkat elit, tetapi politik juga adalah bagian dari kepentingan publik yang tidak mungkin ditransaksikan kalau itu menyangkut masalah-masalah etika yang sangat mendasar. Jadi harus mulai kita bayangkan bahwa dalam 5 tahun ke depan ketegangan moral ini akan berlanjut dan itu akan mempengaruhi watak kepemimpinan Pak Prabowo nanti yang akan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan berupaya untuk memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi di dalam hal yang menyangkut Gibran, kita nggak tahu bagaimana itu diproses kan. Sementara netizen selalu ada di dalam suasana untuk menyorotkan kamera dan TikTok mereka pada perilaku politik wakil presiden. Jadi resmi memang ada wakil presiden, tetapi itu wakil presiden yang kedudukannya itu formal tetapi tidak etikal. Yang kedudukannya itu didasarkan pada hukum tapi tidak didasarkan pada etika tuh. Yang kedudukannya itu adalah legal tapi tidak legitim. Nah, kita mau ucapkan itu dari awal supaya tidak ada lagi semacam upaya untuk memperkarakan netizen yang pasti akan tetap mengolok-olok atau menyorotkan sinismenya pada wakil presiden. Tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalau netizen mempersoalkan legitimasi Gibran maka itu artinya mengolok-olok lambang negara. Itu wakil presiden bukan lambang negara tuh, dan bahkan presiden bukan lambang negara tuh. Jadi lambang negara itu adalah bendera, bahasa dan Garuda Pancasila, dan kita tahu itu. Tetapi kita tidak mungkin menghindarkan sinisme publik itu diarahkan pada sosok wakil presiden, karena kita tahu bahwa publik Indonesia mulai mengerti sekarang bahwa kedudukan seorang wakil presiden itu harusnya dicapai dengan cara yang etis. Dan kebetulan kasus Gibran ini tetap akan diingat sebagai proses atau melalui prosedur yang tidak etis. Walaupun dianggap itu konstitusional, tapi itu juga masih bisa dipersoalkan apakah betul prosesnya konstitusional. Jadi sambil menunggu 100 hari untuk memastikan stabilitas emosi atau stabilitas politik, atau stabilitas psikologi dari pemerintahan baru ini, kita tunggu bagaimana reaksi publik menghadapi hari-hari pertama ketika saudara Gibran sebagai wakil presiden mesti melakukan banyak kunjungan dan officially dia harus mengucapkan beberapa hal yang mendasar yang ditunggu oleh publik, yang mungkin sekali orang menganggap oh ya dari awal juga nggak mungkin itu dia lakukan. Tetapi ketidakmungkinan itu bukan beban Gibran, itu beban Pak Jokowi nanti, beban Pak Prabowo nanti, karena ini adalah sistem presidensial, sehingga semua cibiran pada wakil presiden juga akan berakibat pada stabilitas emosi maupun stabilitas manajerial dari kabinet yang akan dipimpin oleh presiden baru kita, Prabowo Subianto.